Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tiada satu saat pun kami merasa tersembunyi dari-Mu. Wahai Allah yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga tidak terucap perkataan kecuali perkataan yang disukai oleh-Mu. Wahai yang maha mengetahui isi hati, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa Engkau tahu isi hati ini, sehingga tiada terlintas di hati ini kecuali perasaan yang Engkau sukai. Wahai Allah, istiqomahkan kami dalam iman, amal soleh. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tanya nikmat apa yang paling besar dalam hidup? Nikmat apa? Nikmat yakin. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau Islam sudah syahadat, sudah bersaksi. Tapi kalau iman sudah percaya. Kalau ihsan itu yakin. Orang yang berakhlak baik lebih mudah beriringan dengan tingkat yakin. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Semakin yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maka semakin jaga lisan. Kenapa orang banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak bicara yang tidak perlu? Itu mesti karena tingkat keyakinan kepada Allahnya kurang. Jadi keimanan kita terukur dengan cara kita bicara. Kalau orang sudah yakin Allah maha mendengar, malaikat mencatat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau orang yakin malaikat mencatat setiap perkataan, nah itu akan lebih hati-hati bicara. Setiap perkataan ini akan kembali kepada kita. Perkataan ini tidak bisa mengubah siapa-siapa. Karena yang kuasa mengubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara, yang kita pikirkan adalah bagaimana perkataan kita disukai Allah. Selebihnya Allah lah yang menghujamkan ke setiap orang yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya kita tidak perlu untuk kata-kata yang tidak diperlukan. Misal dagang, tidak perlu bohong, tidak perlu sumpah, tidak perlu memuji-muji barang dagangan berlebihan, tidak perlu.
bicara saja. Kenapa? Karena yang menentukan orang beli atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami tidak hadirin? Rezeki itu Allah yang ngatur. Kita berdagang itu ibadah. Kita dagang bicara. Allah lihat tidak kita lagi dagang? Lihat tidak? Allah lihat dan mendengar tidak perkataan kita. Yang membagikan rezeki siapa? Jadi kita bicara yang baik saja. Bagaimana ini jeruk manis atau tidak? Jawabannya bagaimana? Kalau kita jualan jeruk, ditanya jeruk ini manis atau tidak, jawabannya bagaimana? Kita tidak tahu. Tidak boleh mengatakan manis. Lihat sudah dikunyah oleh dia sebagian belum. Kalau mau buka satu. Ini salah satu contohnya, bisa dicoba. Wah ini asem saya nggak mau beli. Sakit hati jangan. Jangan. Kita sudah jujur. Kita sudah berbicara yang terbaik. Tapi dia nggak beli. Memang nggak bawa rezeki kita. Kenapa kecewa? Tapi saya sudah meluangkan waktu untuk dia. Saya sudah buka jeruk saya sehingga berkurang satu. Gak apa-apa. Itu pasti jadi kebaikan. Daripada manis padahal bohong. Kalau memang dia bawa rezeki kita, dia bakal beli. Kalau nggak bawa rezeki kita nggak akan beli. Gak apa-apa. Bagi kita sama aja, beli dan tidak beli, yang penting jadi amal soleh. Demikian pula waktu ngelamar kerja, nggak usah pakai bohong. Apa adanya, nanti kalau saya jujur saya nggak dapat kerjaan. Enggak. Yang menentukan kita bisa kerja itu adalah Allah. Bicara baik-baik saja. Sudah pernah bekerja, sudah mengerjakan apa? PR. Oh itu pekerjaan rumah deh. Demikian pula kalau mau nikah, santri nggak usah pakai bohong-bohongan. Pernah punya pacar tidak? Oh tidak, bohong. Kamu kan playboy cap 2 cula ya. Gak boleh nanya juga yang begitu ya. Kalau tidak ditanya sama sekali ya sudah diam. Bagaimana saya punya masa lalu yang tidak bersih, tidak usah diceritakan. Apa yang Allah tutupi jangan dibuka. Tapi kalau diminta jujur, misalkan, harusnya sih tidak usah nanya. Saya akan menentukan nikah dengan kamu ori atau tidak ori. Maaf ya, ngerti gitu. Kamu ori atau tidak ori? Kalau udah tidak ori, ya ngomong aja. Wah kalau gitu saya nggak jadi nikah sama kamu. Gak apa-apa. Tapi Allah sudah mendengar perbicaraan ini. Dia dites kejujuran, dia jujur. Nanti Allah gantikan. Semua lelaki itu ciptaan Allah, milik Allah. Dan yang menakdirkan jodohnya adalah Allah. Jadi jangan ragu ya kalau kita jujur, kemudian kita rugi. Enggak. Karena Allah suka kepada orang yang jujur. Lalu misalkan sedang beda pendapat di rumah, misal kita dituduh melakukan sesuatu, padahal kita tidak melakukannya, bukan hanya di rumah, di mana aja lah. Allah tahu tidak kita tidak melakukannya? Tahu tidak? Misal santri disangka nyontek, padahal tidak nyontek. Kamu nyontek ya, marah jangan. Marah jangan. Mau ngapain marah? Izin Allah bukan kita disangka sesuatu yang tidak kita lakukan. Sebagai apa? Ujian sama dengan waktu kita dipuji,
dengan waktu kita difitnah sama-sama apa? Sama-sama ujian. Ada episodenya kita dipuji-puji, ada episodenya kita dicaci, sama ada waktu-waktunya. Wah, kamu nyontek ya? Dipanggil oleh guru. Kamu nyontek nak? Alhamdulillah tidak, Bu. Tapi teman-teman mengatakan nyontek. Alhamdulillah tidak. Saya tidak percaya. Kalau tidak percaya ke saya tidak apa-apa, Bu. Itu urusan ibu guru dengan Allah. Urusan saya adalah saya berkata yang sebenarnya. Saya tidak menyontek. Kamu akan dikeluarkan, gak ada masalah, Bu. Yang paling penting Allah tahu saya tidak nyontek. Allah dengar tidak percakapan itu? Nanti Allah tolong. Apa susahnya ngebulak balik hati? Semuanya adalah ujian. Bertahanlah untuk tetap berkata yang baik, tidak emosional. Apakah perkataan kita bisa mengubah orang lain? Tidak. 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 Yang bisa mengubah adalah Allah. Maka bicara tuh sebagai ibadah saja. Ini udah berulang disampaikan. Qadarullah yang bicara ini diuji sebagai pembicara. Apakah Agim bisa menyolehkan orang? Pasti tidak. Apakah saya bisa mengubah yang mendengar? Enggak juga. Jadi kenapa bicara sebagai amal soleh saja ini? Tugas saya itu bukan mengubah orang-orang. Enggak bisa. Itu mau mengubah bagaimana? Tugasnya itu adalah satu, meluruskan niat. Mau apa ini ceramah? Mau dipuji, mau diakui, ingin dianggap apalah gitu ya. Ingin dianggap pinter, ingin dianggap, memang kalau bicara, bicara tuh macam-macam. Ingin dianggap ilmunya luas, ingin dianggap pengalamannya banyak, ingin dianggap hafal ini, hafal itu. Jadi dalam bicara itu belum tentu niatnya mencari pahala, tapi maunya memamerkan dirinya. Ini loh saya, hafalan saya banyak, saya sudah baca kitab ini, kitab itu, saya lulusan sana, lulusan sini. Terus berusaha mengungkapkan yang sepanjang bicara itu intinya hanya ingin mengangkat dirinya, memamerkan dirinya, supaya diakui orang lain, supaya dikagumi orang lain. Allah tahu. Kita nggak penting diakui, dikagumi orang. Yang penting perkataan kita disukai Allah, jadi amal soleh. Makanya guru-guru yang tingkat keyakinan ke Allah sudah tinggi, tidak banyak bicaranya, tapi banyak manfaatnya. Kenapa? Allah yang memberikan hadiah, orang lain berubah, pahala untuk guru ini. Jadi adik-adik santri kalau nanti jadi penceramah, tidak usah merepotkan diri ingin dikagumi dengan cara yang tidak jadi amal soleh. Tidak usah kita menyengsarakan diri dengan sibuk kata-kata yang indah, atau bukan tidak boleh ya, sibuk yang ujungnya A semua. Saya mau kemana? Pusing susah. Biasa saja. Termasuk kalau nanti harus doa dan muhasabah, tidak penting orang lain jadi nangis. Ini kalau muhasabah diusahakan, kalau belum ada yang nangis dia jengkel. Ya Allah, ini bebal-bebal ini. Terus kalau ada yang menjerit, sukses.
Enggak, yang penting doa itu diijabah oleh Allah. Jadi bicaralah nanti secukupnya, niatnya cari keridhaan Allah, cari pahala, yang kemudian disampaikannya benar, tidak usah mengada-ada. Kalau taunya segini, ya segini saja. Wah kalau gitu nanti kita dianggap bodoh. Loh, kan bodoh. Itu bukan penghinaan, itu kenyataan. Kalau kita dianggap bodoh, sakit hati jangan. Lah kita kan bodoh. Itu tidak boleh kita menyebut bodoh ke orang. Tapi kalau orang nyebut bodoh ke kita, ya memang. Kita bicara secukupnya, yang benar, niatnya benar, yang disampaikannya benar, dan pastikan dampaknya juga benar. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Apakah sesudah ceramah ini ada yang menjadi lebih terbuka hatinya, lebih yakin, lebih tenang? Itu pasti Allah yang melakukannya. Nanti ujiannya datang. Aduh, terima kasih Ustadz ya, sesudah dengar ceramah Ustadz, hati saya jadi tenang, kemudian saya jadi semangat. Itu baru sedikit, gagal hadirin. Nanti Allah menguji itu, orang datang berterima kasih, aduh suami saya sesudah diceramahin sekarang jadi baik. Jadi baik itu suami bukan karena ceramah seseorang, jadi baik itu karena hidayah taufik Allah. Mungkin doa dari orang tua, mungkin kesabaran dari istrinya, mungkin jeritan anaknya, mungkin pernah ada orang yang mendoakan dan nyumbang doakan. Qadarullah lewat penceramah sampai ilmu itu. Bagaimana dong tentang penceramah? Kalau dia ngaku-ngaku dirinya berjasa, nggak ada pahalanya. Kalau yakin yang mengubah adalah Allah, insya Allah jadi pahala. Ini ada guru, para guru tidak boleh merasa, wah itu murid saya dulu saya ngedidik tuh. Shhh. Ujian pesantren ini banyak Allah takdirkan datang ke sini belajar. Banyak hadirin dengan berbagai program. Katanya yang saya dengar bisa 18.000 sampai 20.000 amanah Allah yang digerakkan ke pesantren ini setahun dengan berbagai program ya. Kalau ada yang berubah sesudah pesantren di sini itu pasti Allah yang mengubah. Kenapa berubah? Ya enggak tahu, mungkin doa neneknya, mungkin kebaikan orang tuanya, jeritannya, atau dari temannya, atau dari dia pernah sedekah, atau dia pernah ngasih makan seekor kucing, tidak ada yang lihat, tidak diposting, dan Allah pasti lihat. Allah ridho, dapat hidayah, dapat taufik. Nah, guru-guru di sini, termasuk pesantren, termasuk yayasan, tidak boleh merasa berjasa. Jangan toh lihat hasil didikan kami, gak, kita aja nggak bisa ngedidik diri sendiri. Syukuri saja. Tidak usah disebut-sebut, oh itu dulu lulusan di sini nih, nggak ada perlunya. Itu dulu kami yang mendidik saya, ini yang ngajarin. Shhh. Lakukan, lupakan, lakukan. Tapi dia nyebut gitu kok, sesudah kami ya sudah berarti kita diuji jadi jalan. Tapi kita juga jangan sok tawadu ya. Oh tidak, itu mah Allah. Padahal dia merendah untuk mengangkat. Dia sengaja acting merendahkan hati. Saya ini orang bodoh, diijabah aja jadi culun. Udah, nggak usah acting ya. Kalau nanti kita ditakdirkan ada orang berterima kasih, alhamdulillah. Semuanya karunia Allah. Udah cukup. Karena kalau mulai kepanjangan, saya ini kan tidak bisa apa-apa. Udahlah lebay. Nanti dia acting lagi, merendah, tapi tujuannya supaya
meningkat pujiannya. Bapak mah rendah hati. Oh tidak. Begitulah. Jadi tidak ada yang bisa mengubah selain Allah. Ya Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub. Musarrifal qulub itu yang mengarahkan, yang menuntun hati. Sarrif qalbi, tuntun arahkan hati ini ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Allah, atas ketaatan kepada Allah. Semuanya, bukan hanya kita. Setiap hati Bani Adam ada di dua jari jemari Ar-Rahman. Oleh karena itulah penting bagi kita bicara itu tidak usah mengada-ada. Secukupnya saja. Karena yang menentukan orang lain bisa paham, setuju, mengakui adalah kita. Allah yang membulak-balik hati. Di dalam berdebat juga tidak usah ngotot. Apakah boleh dalam Islam berdebat? Boleh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Coba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat dengan cara yang baik. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang paling utama. Dan kalaupun berdebat dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena bagi kita berbicara itu ibadah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Misal di rumah nih, kalau udah berumah tangga kan pasti ada perbedaan pendapat. Tenang saja. Tapi dia enggak percaya ke saya, ya enggak apa-apa. Sekarang enggak percaya, nanti dibalikan hatinya oleh Allah bisa percaya. Ini mendengar dari salah seorang teman, mungkin sedang menyimak ini di Australia. Istrinya bekerja, kemudian atasan yang baru itu berprasangka yang tidak tepat, tidak pada tempatnya. Ternyata akhirnya ketemu tuh dengan atasan yang berburuk sangka ini. Ada yang membela siapa? Atasan sebelumnya. Allah yang menggerakkan. Jadi atasan yang sebelumnya malah mendampingi, menjelaskan kepada atasan yang baru yang beda pendapat. Emang siapa yang menggerakkan? Allah. Nanti pembelaan juga begitu. Ini cerita tentang suami yang itikaf. Pernah dengar nggak cerita ini? Pertanyaan sia-sia. Bu, ini cerita ya, cerita fiktif. Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Gak boleh ditiru. Jumatan aja langka, ngadak-ngadak itikaf. Saya baru dengar ceramah bahwa hidup ini belum tentu lama. Selama ini saya berlumur dosa, ingin bisa tobat. Katanya salah satu yang bisa membuat lebih khusyuk kalau itikaf. Oh gitu, nggak usah begitu ya, nggak usah ditiru. Ibu-ibu jangan ada yang niru begini. Dicatat ya oleh malaikat. Alasan aja. Memang suaminya kurang soleh sebelumnya, jadi istrinya curiga. Ya bu, beneran. Akhirnya pergi. Besoknya pulang. Dari mana? Semalaman enggak pulang. Itikaf bu. Kepercaya gitu. Kenapa ditelepon enggak ngangkat? Saya ngajar, saya matikan. Tuh kan, semuanya salah. Gak percaya pak? Gak ada riwayatnya itikaf. Ya bu,
tapi saya itikaf. Gak percaya, ya udah, nggak apa-apa. Kata Ustadz, kalau istri nggak percaya bisa dimaklumi kalau selama ini memang sayanya juga tidak bisa dipercaya. Ibu nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya mengatakan yang sebenarnya, nggak percaya, tetap nggak percaya. Sekali tidak percaya, tetap tidak percaya. Tidak percaya. Tahu artinya apa? Ini anak pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Astagfirullah. Aduh, maaf ya Allah, ampun, astagfirullah. Ini dicatat nih. Astagfirullah. Tapi suami tenang karena udah dapat ilmunya. Allah udah tahu kok saya itikaf. Ampun ya Allah. Istri saya nggak percaya, wajar karena selama ini saya suka ngebohong. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak marah, nggak jengkel. Wajarlah istrinya tidak percaya sedang dia selama ini suka bohong. Allah takdirkan begitu karena memang sebagai balasan pembohong. Tapi kalau Allah mau menolong, istrinya belanja tuh ke tukang sayur. Sama ibu-ibu lain belanja, Bu makasih ya ke suaminya. Apaan? Terima kasih ke suami saya. Cemburu lagi nih. Ya kan tadi malam suami saya, kata ibu yang satu lagi, diajak oleh suaminya itikaf. Alhamdulillah suami pas pulang itikaf tuh langsung minta maaf ke saya. Langsung benar-benar bertekad jadi suami yang baik. Terima kasih ya Bu ya, suami ibu sudah ngajak suami saya. Wet. Astagfirullahaladzim. Ini korban film kartun kayak gini. Istri jadi tahu tuh bahwa suaminya benar. Cara Allah ngebela nggak harus kepikir oleh kita. Kan Allah udah tahu itikaf. Allah juga tahu istrinya nggak percaya. Allah juga lihat suaminya sabar dan tobat. Allah lah yang bagian menjelaskan, ya kan? Maka digerakkanlah tuh tetangga ketemu ke tukang sayur yang sama. Coba kalau tukang sayurnya beda, nggak ketemu tuh ya. Diatur aja supaya ketemu dengan waktu yang sama. Allah maha mengatur kejadian. Pulanglah ke rumah tuh istri dengan perasaan rasa bersalah karena sudah curiga. Mas, kulo maksudnya minta maaf teh bahasa Jawa teh apa? Ora iso basa Jawa Mas. Pangapunten dah gitulah ya. Mas, maafkan saya ya. Saya sudah suudzon. Habis aneh aja lihat Mas tiba-tiba mau itikaf, nggak ada dalam sejarahnya, diulangi lagi tuh. Ternyata kata tetangga, Mas malam itikaf, maafin saya ya Mas. Ini sekarang ujian buat suami. Makanya dari dulu saya nggak soleh-soleh tuh. Gagal ujiannya. Padahal Allah udah nolong dia. Allah udah ngegerakin itu tetangga untuk menjelaskan. Harusnya sadar, ini teh udah ditolong oleh Allah, jangan tuh. Jadi ibu tahu kan kenapa papa selama ini nggak pernah mau ibadah? Karena ibu curiga, habis. Harusnya bagaimana? Bu, Pak, Mas, saya minta maaf. Udah nggak ada masalah. Saya mengerti kok kalau ibu nggak percaya sama saya, sangat wajar. Udah, doakan aja supaya istiqomah. Lulus nggak? Kata istrinya, wow, keren, so sweet. Jangan Bu, jangan sweet karena saya diabetes, nggak nyambung. Begitulah
Gimana Ustadz Farudin akan menambahkan atau kita forum tanya jawab aja? Ya, ini lanjutan yang kemarin, Allah yang membulak-balik hati. Jadi makin kuat iman, cirinya makin hati-hati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati, jangan sampai menginjak yang Allah tidak suka. Jadi hati-hati. Jadi kalau bicara hati-hati, nulis WA hati-hati, semuanya ujian. Ya, tahu kata kunci lainnya al-hilm dan al-ana. Jangan mudah marah, harus bisa mengendalikan marah dan jangan tergesa-gesa. Ini yang membuat lebih mudah kata-kata kita rusak. Tahan. Kalau marah, kalau lihat tidak kita marah, lihat tidak, suka tidak. Kecuali marahnya Rasulullah SAW, alasannya benar, niatnya benar, caranya benar. Marah Rasul juga, tapi hasilnya Allah ridho dan orang dibuat berubah. Tapi kalau marah kita, pakai dong otaknya, dasar otak udang. Kata yang dimarahin, emang udah gak ada otaknya? Ngelawan lagi, dasar monyong. Nah yang monyong jadi dia ya kan. Kalau orang sudah marah, lihat apa yang Allah takdirkan, wajahnya jadi jelek, kata-katanya jadi seperti orang tidak berpendidikan, badannya juga jadi tidak sehat, sorotnya jadi tajam. Tenang sajalah, karena yang bisa mengubah orang bukan kemarahan kita, yang bisa mengubah adalah Allah. Ada saatnya kita tersinggung, kecewa, jengkel, sakit hati, terluka, ya itu episodenya ada. Sabarlah, Allah lagi menggugurkan dosa, Allah lagi memberikan ladang pahala sabar, Allah sedang mau mengangkat derajat kita. Sabarlah, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pokoknya kalau lagi jengkel, diam, tarik nafas, lalu keluarkan. Gak usah pakai begini tangannya. Kok diam aja? Jawab dong. Itu telinga atau jamur? Ingat aja ini lagi digugurkan dosa ya. Ya saya sedang menyimak, sedang mencari hal-hal yang harus saya perbaiki. Jawab dong. Saya jawab sedang milih kata-kata terbaik. Gitu dong. Punya duit nggak? Punya. Udahlah, yang bisa mengubah adalah Allah. Semua la haula wala quwwata illa billah. Silakan. Ustaz mau menambahkan? Ada di surat Al-Baqarah. Silakan pertanyaan dulu ya. Iya Pak, silakan. Silakan Pak, saya lagi cari ayatnya. Ya silakan. Boleh mikrofonnya dipinjamkan? Innaka la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk. Innaka la yahdi man ahbabta, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Walakin Allah, melainkan Allah, yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin,
dan dialah Allah yang mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Surat Qasas ayat 56. Di dalam surat Al-Baqarah 272, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Laisa alaika hudahum, bukan engkau yang bisa ngasih petunjuk, walakinnallaha, melainkan Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 272. Tadi surat Al-Qasas 56. Silakan. Ada pertanyaan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya adalah guru ASN P3K yang sudah 1 tahun tidak mengajar lagi. Saya dipecat, Pak. Ya. Iya, Pak. Tapi saya gembira justru dipecatin ya. Saya nggak merasa gaji saya nggak masuk ke rekening saya sedih nggak. Saya gembira. Kalau ada kasus yang viral sekarang ini, kepala sekolah menampar siswa yang merokok, saya dipecat oleh kepala sekolah yang sedang merokok. Itu kejadiannya 1 tahun yang lalu. Ya, saya adalah guru di SMK Negeri 7 Kota Bekasi. Nggak usah disebutin. Nggak apa-apa, ini supaya jelas karena saya bukan untuk menjadi ASN lagi. Saya hanya ingin memberikan masukan. Yang perlu aja, Ya, yang perlu saja. Kenapa saya dipecat? Karena tahun 2014 saya melaporkan pungli di Kota Bekasi. Saya telepon kepala LPMP Jawa Barat. Alhamdulillah Pak Toto. Jadi begini pertanyaannya, nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut sekolah, karena ini kan pertanyaan, betul tidak? Yeah. Mending begitu saja, Yeah. supaya tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang terluka. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya di hari santri ini, saya ingin guru-guru itu lebih serius, terutama guru-guru dari PNS. Jadi di sekolah itu mereka harus mengajar. Jangan sampai meninggalkan anak-anak yang berangkat dari rumah ke sekolah dibiayai oleh orang tuanya, tapi mereka tidak mengajar. Sedangkan saya, menurut undang-undang saya mengajar, mengevaluasi siswa, tapi saya diperlakukan, dipersekusi seperti ini gitu. Baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Kalau kita menyebut pihak-pihak, ya mungkin pikirannya berbeda dengan yang kita pikirkan. Jadi lebih aman, sampaikan saja. Bagaimana agar orang lain, itu juga rada susah nyuruh orang. Menurut kita tidak mengajar, padahal boleh jadi mengajar tapi kita nggak lihat. Apa sih yang paling penting dari sebuah kejadian? Evaluasi diri. Kegagalan kita mengevaluasi diri adalah karena kita terlalu sibuk mengevaluasi orang lain. Semakin kita fokus orang lain salah, pasti kita fokus orang kita yang paling benar. Kalau kita sudah merasa kita paling benar, itulah kesalahan yang utama kita. Bolehkah kita mengoreksi yang lain? Boleh, boleh. Kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi jangan sampai lalai mengoreksi diri kita sendiri. Kita akan bertenaga dengan izin Allah memperbaiki orang lain sesudah kita bisa memperbaiki diri. Allah tahu kita memperbaiki diri, Allah kasih hadiah diri kita jadi jalan perbaikan bagi orang lain. Tapi kalau kita ke diri saja enggak bisa, apa yang bisa dilakukan?
Kan? Kita aja tidak manfaat bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri awalnya? Awalnya dari jujur melihat kekurangan diri. Kalau kita tidak bisa melihat kekurangan diri, kita nggak bisa tobat. Kalau nggak bisa tobat, nggak bisa memperbaiki diri. Kalau nggak bisa memperbaiki diri, boro-boro oleh Allah dikasih hadiah memperbaiki orang lain, diamanahi diri sendiri aja nggak beres. Pesantren ini belajar membuat rumus 3M. Apa? Kalau kita ingin mengubah Indonesia yang diawali dengan M pertama apa? Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Itu saya dicatat ya, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, kagok satu lagi. Mulai saat ini. Ulangi 3M, satu apa? Kurang lama M-nya. Kalau kita ingin mengubah apapun, ubah diri sendiri. Kalau kita ingin berbuat yang besar, mulai dari yang kecil. Lah yang kecil aja nggak bisa, gimana pengen berbuat yang besar? Kan? Kalau kita ingin berubah, sekarang mulailah saat ini. Kenapa? Nanti mungkin udah mati. Terima kasih Pak. Mim, pertanyaan. Bismillah. Ada? Ada. Silakan. Terima kasih. Itu rezeki begini datang sendiri. Jazakallah khair. Ya. Tanda-tanda jodoh itu seperti apa? Aku pernah menikah tanpa diberi nafkah. Tanda-tanda apa? Diberi. Mim yang jelas. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda jodoh. Pernah diberi nafkah kemudian bercerai. Mim. Pernah nikah tapi tidak diberi nafkah. Kemudian bercerai. Kenapa Hamim tidak memberi nafkah? Astagfirullahaladzim. Maaf Mim. Memaafkan tidak Mim? Maafkan. Ya. Hamim ini luar biasa. Beliau bertanggung jawab nih terhadap sound system ini. Bisa jutaan orang kalau Hamim gemes ke saya, matiin, cabut, pergi aja. Hamim terima kasih ya atas semua pengorbananmu. Laksanakan tugas dengan baik. Jadi pertanyaannya apa Hamim? Udah nikah, tidak Diberi nafkah. diberi nafkah, kemudian Bercerai. Terus? Apakah itu termasuk jodoh? Apakah itu termasuk bukan jodoh? Udah cerai kan? Sudah. Udah bukan jodoh. Kemarin jodoh. Kenapa kok gini ya? Wallahu alam ya, tiap orang kan jodoh itu termasuk rahasia Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Benar gitu ya? Wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kebesaran Allah ini. Jadi jodoh ini memang rahasia Allah. Udah lama kenal gak jadi, baru kenal jadi. Rahasia Allah, semuanya adalah ujian. Yang bagus itu yang bagaimana? Yang nikah jadi makin takwa dua-duanya. Nah, bahagia itu bukan karena cinta satu sama lain, bahagia itu karena ketakwaannya. Jadi kenapa ada rumah tangga yang sakinah? Karena ketakwaan.
Kalau dua-duanya takwa bagus. Mungkin ada yang satu setengah kurang takwa, yang satu istrinya takwa, atau yang sebaliknya, ada yang suaminya. Tapi mereka benar-benar berusaha menjadi lebih baik, Masya Allah. Nah, gimana kalau pisah? Kalau pisah membuat dua-duanya jadi lebih takwa, itu insya Allah kebaikan juga. Kalau bareng jadi dosa, tapi misah, tapi semuanya juga biiznillah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Semuanya ujian, ya. Daun jatuh saja ada catatannya di Lauh Mahfuz. Jadi gimana kalau saya belum punya jodoh? Ya minta sama Allah. Berusaha sekuat tenaga melayakkan diri diberikan pilihan Allah yang terbaik. Kok teman saya nggak pakai istiqoroh langsung ada jodohnya? Kenapa saya udah tahajud belum? Atau jangan ngomong ke saya. Terus saja bilang ke Allah, ada waktunya. Kalau setiap ingin terjadi nggak rame. Misalkan ada seorang akhwat ditaksir oleh 1000 lelaki nih, ini baik nih, terus diijabah, kan berantakan ya kan. Harus siap. 999 kecelek ya kan. Begitulah. Ada lagi dari masjid? Silakan. Boleh acungkan tangannya supaya mikrofonnya dikirim ke sana. Kalau tidak ada mikrofon saya tidak bisa mendengar. Kalau tidak ngacung juga tidak bisa sampai mikrofonnya. Jadi bukan coba angkat tangan. Nah itu salah, itu penodong misalnya, angkat tangan. Astagfirullah, bergurau itu hadirin. Sejujurnya saya ini waktu kecil punya bakat bodor yang besar. Jadi cenderung apa-apa bisa jadi lucu. Nah sesudah semakin mengenal Allah, ditahan hadirin. Tapi bakat itu tetap ada. Jadi orang mengemodor itu susah ya nggak? Sekalinya ngebodor cuma dia sendiri yang ketawa. Saya ujiannya gampang punya ide, harus ditahan. Silakan, tuh gitu aja lucu ya kan? Ya. Assalamualaikum AA, izin bertanya. Ini pertanyaan dari teman, tapi malu, jadi sama aku ditanya. Gini ya, nada. Emang santri ini mungkin nama saya harus diganti. Assalamualaikum AA, itu gimana nada itu? Assalamualaikum AA. Yang rada gimana gitu, jangan terlalu. Udahlah, tidak boleh banyak berharap. Salah saya memang. Ya dek. Lanjut silakan, maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari jodoh yang baik dan benar? Cari jodoh yang baik dan benar. Ingin yang bagaimana, Dek? Yang ada semua. Ada semua. Ada apa ya? Ada semua gimana? Ada kejahatannya gitu. Harus jelas. Jadi pengen tahu juga nih, dalam pandangan wanita seperti apa lelaki yang diharapkan. Coba tolong sebutkan, nanti akan beri satu jawaban simpel seperti apa kalau mau nyari. Coba ada dalam bayangan ada seperti apa jodohnya. Katanya yang bisa menuntun kita ke surga, A. Habis jawabannya. Udah tahu jawabannya nanya. Iya benar itu. Kalau mau cari lelaki,
cari lelaki yang takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada istri, dia akan baiknya hanya di depan istri. Tapi kalau lelaki takut kepada Allah, dimanapun dia berada, dia akan jaga dirinya. Itu intinya. Dan lelaki yang takut kepada Allah namanya lelaki yang bertakwa. Kalau lelaki sudah meremehkan wanita, itu pasti kurang takwa. Kalau lelaki tidak takut kepada Allah, dia akan berbuat maksiat. Satu-satunya yang bisa mengerem dari perbuatan buruk adalah takut Allah murka kepadanya. Dimanapun berada, dia akan jaga diri. Walaupun jauh dari istri, walaupun jauh dari orang tua, dia jaga diri. Tapi kalau tidak takut ke Allah, sudah. Sedikit jauh dari istri, dia akan berbuat dosa. Bagaimana supaya dapat yang begitu? Allah lihat kelakuan wanitanya. Kalau wanitanya berusaha menjaga diri, berusaha untuk memelihara diri, karena takut juga Allah murka, nanti Allah yang ngatur. Semua ikhwan lelaki itu ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Tapi ada ikhwan yang mau sama saya, cuma orang tuanya enggak mau. Nikahnya mau sama siapa? Ya sama ikhwannya, tapi orang tuanya enggak setuju. Tenang saja, kalau Allah setuju pasti ada jalannya. Segera tobat. Kenapa tobat? Siapa tahu lebih banyak ingat ikhwan ini daripada ingat Allah. Siapa tahu lebih berharap dari orang tuanya daripada berharap dari Allah. Tenang saja, istiqoroh terus. Kalau memang jodohnya akan menikah. Tapi katanya ikhwannya nggak punya duit. Akhwatnya punya duit, keluarin. Nanti ada rezekinya. Dulu ingat sekali di sini di mihrab nih. Saya mau nikah. Amin, alhamdulillah. Tapi saya lagi jadi stres. Kenapa? Saya takut kalau udah nikah saya nggak bisa ngebiayain. Adek usia berapa? Saya 25 tahun. Selama ini rezekinya ada tidak? Oh, saya ada, cukup. Itu calonnya umurnya berapa? 25 tahun. Selama ini ada nggak rezekinya? Oh, saya lihat ada. Terus gimana udah nikah jadi pada hilang begitu ya? Udah nikah pasti ada rezekinya, dua ngegabung. Oh gitu ya? Ya memang begitu. Tiap orang ada rezekinya. Beberapa waktu yang lalu ketemu lagi itu cerita. Alhamdulillah. Udah punya ini, punya itu. Ya Allah ngasih rezeki. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Itu yang paling belakang kelihatannya boleh ya, ngacungnya sudah sampai setengah berdiri begitu. Maaf kita jam 6 selesai ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhir-akhir ini sedang dalam mungkin Allah sedang mengirimkan cintanya ke saya. Saya sedang ada masalah. Anak saya yang saya banggakan dulu juga sekolah di Darut Tauhid, sedang apa yang menjadi harapan saya itu berbalik gitu. Terus saya juga secara ekonomi sedang dalam kesulitan. Terus hubungan dengan kolega kerja itu sedang tidak baik. Mungkin saya sangat Allah, saya tahu pasti ini adalah teguran atas dosa-dosa saya. Terkait tadi AA menjelaskan tentang perkataan yang baik atau diam ya. Saya tahu gitu. Mungkin selama ini saya banyak ucapan-ucapan saya banyak menyakiti orang atau tidak baik gitu. Nah, pertanyaan saya kesini pun sedang dalam ikhtiar saya AA untuk saya bertobat dan saya ingin semuanya lebih baik gitu saat ini. Tapi udah perjalanan hampir 2 tahun belum selesai juga. Apa yang harus saya lakukan dan mohon doanya segera selesai gitu. Saya sangat ingin
memperbaiki diri dalam banyak hal. Apa yang harus saya lakukan? Begitu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian kebetulan. Ibu berada di sini juga dengan takdir Allah. Ibu juga bertanya dengan takdir Allah. Insya Allah banyak mendapat manfaat dari pertanyaan Ibu ini, karena sebetulnya Ibu mewakili yang hadir ini. Benar. Ini kalem-kalem begini aslinya banyak masalah, termasuk yang bicara. Musibah terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yang kedua, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatanmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar. Jadi musibah apapun izin Allah, penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Yang lain-lain cuma jalan. Anak jalan sampainya teguran Allah. Kolega jalan. Ini jalan. Penyakit jalan. Semuanya jalan dari Allah sampainya buah dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau dompet hilang, dicopet, jangan merasa korban copet. Aslinya kita korban perbuatan kita sendiri. Copet itu hanya bagian dari sampainya teguran Allah atas dosa kita. Jadi jangan merasa sebagai korban orang lain. Kita adalah korban dosa kita sendiri. Kalau kita merasa korban orang lain, kita tidak bisa tobat. Apa yang harus kita lakukan? Satu, husnuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah bahwa takdir kepahitan ini pasti membawa kebaikan yang banyak. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan Allah Maha baik. Ana 'inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangkalah kepada Allah, seberat apapun masalah mudah bagi Allah menyelesaikan. Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dua, wasta'inu bis sabri was shalah. Perbaiki kesabaran dan salatnya. Salat. Husnuzon itu bagian dari kesabaran. Salat, kalau salat kita berantakan, hidup berantakan. Salat kita berkualitas, hidup akan dibuat berkualitas. Pertolongan Allah disandarkan oleh Allah berbanding dengan kualitas salat kita. Kalau salatnya jelek, ya kehidupannya akan jelek. Salat apa saja selain salat fardu yang 17 tambah salat rawatib, salat nawafil itu 10 sampai 12 tambah tahajud, itu aja 11 udah jadi 40 tuh. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Tepat waktu, berjamaah, apalagi lelaki di masjid. Ingin ditolong Allah, perbaiki salat. Apalagi yang ketiga, sedekah. Sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Saya lagi sempit sekali, tetap berbuat. Bisa sedekah dengan senyuman, perkataan baik, sedekah dengan mengut sampah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah.
Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. 4. Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan ada sampai sekarang. Interaksi dengan Quran itu adalah interaksi dengan mukjizat Allah. Maka orang yang benar-benar akrab dengan Quran dan ikhlas, menjadikan setiap huruf yang dibacanya niat takarub kepada Allah, mencari keridhaan pahala dari Allah, makin dekat dengan Quran, makin sering membaca Quran, barokah. Membacanya berkah, menghafalkannya berkah, memahami artinya berkah, mengamalkannya berkah, mendakwahkan Quran berkah. Asal ikhlas. Jauh dari Quran, jauh dari keberkahan. Dan yang kelima, banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar, udah nggak usah banyak ngobrol apa-apa. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Terus menerus menetapkan waktunya dengan istighfar. Satu, Allah akan lapangkan hatinya dari kesempitan, cemas, galau hilang. Yang kedua, Allah beri jalan keluar apapun masalahnya. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Berprasangka baik, perbaiki sholat, sedekah, Quran, dan istighfar. Semoga Allah menolong. Terima kasih, waktunya habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.